Aku tidak tahu. Siapa ayahnya? Kalau begitu, aku bantu jadwalkan operasi. Tidak, dokter. Ini satu-satunya keluarga yang kumiliki di dunia. Bayi-bayi, selamat datang. Pemeriksaan kali ini menghabiskan banyak uang lagi. Belum lunas, bulan ini harus kerja paruh waktu lebih banyak lagi. Orang ini sepertinya pernah kulihat di suatu tempat. Dokter, Selamat, Tuan Zhu. Kondisi tubuh Anda sudah pulih sepenuhnya. Semua indikator tubuh sudah mencapai tingkat normal. terima kasih, dokter. Syukurlah kamu hampir menjadi pasien koma. Untung Tuhan melindungi keluarga Zhou, kita keturunan sedikit. Yang paling penting, saat ini mencarikanmu istri untuk melanjutkan keturunan. Nenek, sudah kubilang, hanya di tulang selangka wanita yang memiliki tanda lahir bunga plum baru bisa menjadi istriku, Zhou Yanqi. Pengawal sudah mencarinya lama, menggeledah seluruh kota. Tidak ada petunjuk sama sekali. Kenapa? Kamu harus bergantung pada satu pohon? Nenek, jangan urus urusan ini, aku pasti akan menemukannya. Dasar anak ini. Tidak bisa, aku tidak bisa diam melihat keluarga Zhou punah. Berapapun biayanya harus membantu Yanqi menemukan gadis dengan tanda lahir bunga plum itu untuk melegakan hatiku. Ada apa di depan? Obat-obatku. Anak baik, terima kasih banyak. Jika kamu tidak muncul tepat waktu, nyawa tua ini mungkin sudah hilang. Kamu adalah penolong besarku. Nenek, jangan sungkan. Menghadapi situasi seperti ini membantu sudah menjadi kewajibanku. Yang penting nenek selamat. Ternyata, anak baik ini tidak bisa bicara. Sangat disayangkan. Gadis kecil, siapa namamu? Punya pacar? Sudah menikah? Nenek, namaku Lin Xiangwan, aku belum menikah. Sekarang masih lajang. Lajang, itu bagus sekali. Ini benar-benar jodoh yang dianugerahkan Tuhan. Keluargaku tepat kekurangan menantu perempuan. Nenek, jangan bercanda dengan saya. Nenek, saya tidak bercanda sama sekali. Cucu saya, wajahnya tampan muda dan sukses. Latar belakang keluarga dan karakternya sangat baik. Jika bisa menikahi yang baik hati dan tulus sepertimu gadis. Itu benar-benar keluarga Zhou, kami keberuntungan yang terukir selama beberapa generasi. Nenek, saya tidak bisa bicara. Saya bisu. Dan di perut saya ada 3 bayi berusia 3 bulan. Kondisi saya seperti ini tidak pantas untuk cucu Anda. Anda sebaiknya cari gadis yang cocok saja. Jangan sampai menghambat cucu Anda.
50 juta yang Anda hutang pada kami batas waktu 3 hari untuk melunasi. Jika berani menunda lagi, jangan salahkan kami jika tidak ramah. Bisu kenapa? Hati yang baik lebih penting dari segalanya. Nah asal kamu mau menikah ke keluarga Zhou, menjadi istri cucuku. Utang keluargamu itu nenek akan melunasinya sekaligus. Mulai sekarang tidak akan membiarkan para penagih utang mengganggumu dan menindasmu. Anda benar-benar tidak keberatan? Saya mengandung 3 anak yang tidak jelas asal-usulnya? Tidak keberatan. Ini kan anak kembar, keberuntungan yang bagus, berarti tubuhmu sehat. Mungkin bisa membantu kita menyelesaikan masalah keluarga Zhou tentang keturunan yang sedikit. Nah, kamu juga tidak ingin 3 anak itu tumbuh tanpa ayah, kan? Jangan ragu lagi. Ikut nenek pulang dulu untuk lihat-lihat. Temui cucuku dulu, baru bicara. Saya jamin, dia pasti tidak akan menyakitimu. Pak Zhou, Nyonya tua dari luar membawa pulang seorang wanita, bernama Lin Xiangwan. Dan lagi, pada Nona Lin itu, masih memiliki utang besar. Dan saat ini sedang hamil. Siapa ayah dari anak itu? Belum ada petunjuk. Oh ya, aku ingin lihat, wanita seperti apa? Dengan utang besar, dan sedang hamil, sampai bisa membuat nenek tertarik. Berani sombong, bermimpi masuk rumah ini, menikah ke keluarga Zhou. Kamu Lin Xiangwan? Yang disebut nenek, cucu menantu pemberian Tuhan? Atau bisu? Lagi-lagi trik mencari simpati ini, masih pura-pura bisu dan mengasihani diri, lalu sengaja mendekati nenek, mengatur pertemuan kebetulan. Bermimpi bergantung pada keluarga Zhou, ingin naik kelas sekaligus? Wanita sepertimu, aku sudah banyak melihat, katakan. Berapa banyak orang yang sudah kau tipu dengan trik ini? Kali ini mengincar keluarga Zhou, sebenarnya apa yang kau mau? Aku tidak pura-pura bisu, aku benar-benar tidak bisa bicara, dan tidak pernah ingin bergantung pada keluarga Zhou. Hari itu menyelamatkan nenek benar-benar hanya kebetulan. Aku tidak punya niat buruk sedikit pun. Apalagi ingin menipu siapapun. Kebetulan, di dunia ini mana ada banyak kebetulan. Menurutku, kau memang biasa pakai cara seperti ini. Disi, sebelumnya, apa, juga biasa pakai cara ini? Bermain dengan banyak pria, katakan, anak yang kau kandung, sebenarnya punya siapa? Sedang hamil, lalu sengaja mendekati pria? Apakah ingin menggunakan anak dalam kandungan untuk mengikat keluarga Zhou? Ama S memanfaatkan kesempatan untuk merampas harta keluarga Zhou? Benarkah? Aku tidak pernah ingin bergantung pada kalian, apalagi ingin merampas harta. Ayah dari anak ini, aku hanya tahu nomornya, yang lainnya aku benar-benar tidak ingat. Nomor telepon pria itu, tulis. Nomor ini. Aku meremehkanmu. Caramu cukup rapi, kau tahu semua tentang diriku, dan juga memperhitungkan sifat lembut nenek. Sengaja menciptakan pertemuan kebetulan ini, hanya untuk mendekati posisi nyonya keluarga Zhou, kan? Bukan. Sudah kubilang, aku tidak pernah sengaja mendekati keluargamu Zhou, dan aku juga tidak pernah menyelidikimu. Masih pura-pura tidak bersalah? Kalau tidak sudah direncanakan dari awal, mana mungkin begitu kebetulan? Kok bisa tepat saat nenek mengalami kecelakaan, dan bagaimana bisa begitu kebetulan? Tepat menyelamatkannya? Aku tidak. Tidak mau jujur, ya? Jangan salahkan aku jika aku kejam. Karena kamu begitu ingin mendekati keluarga Zhou, akan kutunjukkan padamu akibat dari keserakahan. Aku tidak berbohong. Sungguh, tidak.
3 bulan lalu, aku bekerja sebagai petugas kebersihan di hotel. Tanpa sengaja dengan seorang pria asing terjadi insiden. Selain dia, aku tidak pernah berhubungan dengan orang lain. Aku benar-benar tidak membohongimu. Apa-apaan itu gerakanmu? Aku tidak mengerti, tapi aku bisa memberimu satu kesempatan. Jika kamu mau menggugurkan bayi dalam perutmu, dengan patuh menjadi selingkuhanku, setelah aku bosan, mungkin bisa memberimu secara nama saja posisi nyonya keluarga Zhou. Tidak mungkin. Aku tidak akan pernah menjadi selingkuhanmu. Apalagi menggugurkan bayiku. Aku tidak jadi menikah. Tolong lepaskan aku, biarkan aku pergi. Tanda lahir bunga plum ini, mungkinkah dia? Aku akan membawamu mengobati luka. Zhou Yanqi, apakah aku selama ini mengajarkanmu seperti ini? Terhadap seorang gadis hamil kamu berani macam-macam? Kalau Xiangwan sampai terjadi apa-apa, kamu bisa tanggung jawab? Aku benar-benar gila. Sampai-sampai wanita yang penuh perhitungan. Dan mengejar kekuasaan ini dengan wanita yang ada di hatiku yang memiliki tahi lalat bunga plum aku kaitkan menjadi satu. Nenek, maaf. Perjanjian kita sebelumnya batalkan saja. Aku tidak ingin dengan cucumu menikah. Tolong biarkan aku pergi. Aku hanya ingin membawa anakku. Hidup dengan tenang. Anak baik, kamu sudah bersabar. Ini semua karena Yanqi si anak nakal yang tidak baik. Kamu naik ke atas dulu, ganti baju yang bersih dan nyaman. Beristirahatlah sebentar, ada nenek di sini. Nenek pasti akan membela kamu. Kedepannya, jangan biarkan dia menyakitimu lagi. Kamu hari ini membuatnya ketakutan seperti ini. Bagaimanapun, kamu harus menikahi Xiangwan. Gadis yang baik hati seperti ini. Kamu lewatkan seumur hidup. Mana bisa cari yang kedua? Nenek, ini hanya kesalahpahaman. Aku bisa memberi kompensasi, baik uang, atau hal lainnya. Apapun yang dia mau, aku bisa penuhi. Tapi menikahinya sama sekali tidak mungkin. Istriku hanya bisa wanita itu yang pernah bertemu denganku sekali, di tulang selangkanya ada tahi lalat bunga plum. Selain itu, tidak ada orang lain yang bisa. Kamu keras kepala. Kamu sudah mencari seluruh bincang. Kalau bisa menemukan wanita itu, pasti sudah ketemu dari dulu. Aku bilang, kalau kamu tidak menikahi Xiangwan, aku akan mogok makan. Selama kamu tidak setuju, aku tidak akan makan sehari pun, sampai kamu mengalah. Tuan Zhou, apa sudah bicara dengan nenek? Boleh aku pergi sekarang? Aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Tanda tangani ini. Ini perjanjian pranikah. Setelah tanda tangan, kita akan menikah dan ambil akta. Aku akan memberimu uang bulanan, menanggung semua biaya untukmu dan anak. Aku akan menjalankan kewajiban suami, tapi kamu harus tahu, hatiku sudah ada yang punya. Begitu aku menemukannya, pernikahan kita langsung berakhir. Saling lepas, tak ada ikatan. Nenek memaksaku dengan ancaman bunuh diri. Aku tak punya pilihan. Kamu pasti tidak tega membuat seorang tua yang sungguh baik padamu bersedih hati, kan? Bahkan jika nanti bercerai, kamu akan dapat kompensasi yang besar. Uang itu cukup untukmu dan anak hidup enak seumur hidup. Tanda tangan saja, transaksi ini, kamu tidak rugi. Aku tidak bisa bicara. Kemana-mana selalu dapat halangan. Di rumah masih ada utang besar yang harus dibayar. Di perut ada janin 3 bulan yang harus dirawat. Tinggal di keluarga Zhou. Meski ini pernikahan kontrak, saat ini satu-satunya cara agar aku dan anak bisa hidup tenang. Stabilkan dulu hidup. Nanti kalau aku sudah mampu bayar utang dan lindungi anak, pergi pun tidak terlambat.
Ingat, ini hanya pernikahan kontrak, kamu cuma alat untuk menghadapi nenek. Jangan mengingini sesuatu yang bukan hakmu. Apalagi jatuh hati padaku. Begitu aku menemukan tambatan hatiku, pernikahan kita langsung berakhir, kalau tidak, aku akan buat hidupmu sengsara di keluarga Zhou. Terima kasih kepada Anda dan nenek yang bersedia menampungku. Aku akan menjaga bagianku dan tinggal tenang di keluarga Zhou. Setelah melahirkan anak, aku akan mengajukan cerai tanpa meributkan. Maaf mengganggu Anda selama ini. Dia seperti itu, cukup menyenangkan. Tidak. Jangan sampai aku terpesona oleh sikapnya ini. Jelas dia ingin mengikatku erat-erat dengan anak, dan kontrak untuk bergantung pada keluarga Zhou, hampir saja aku terkena tipuannya. Sebaiknya kau memang begitu. Jangan sampai aku mendapati kau melakukan sedikit pun gerakan curang. Selamat siang, Manajer Wang. Saya petugas kebersihan di sini. Sesuai jadwal, saya harus membersihkan di dalam. Tolong izinkan, saya akan selesai sebentar, tidak akan menghambat apapun. Kau bisu? Kenapa tidak tinggal di area sendiri, kemana-mana? Aku bilang ya, hari ini Pak Zhou akan ada jamuan di sini. Kalau kau berani melawan Pak Zhou, nyawa murahanmu 10 kali pun tidak cukup. Cepat pergi ke area lain. Ini bukan tempatmu. Manajer Wang, apa yang Anda maksud Tuan Zhou Yanqi? Saya kenal dia, saya tidak akan menabraknya. Tamu di dalam sudah mendesak. Biarkan saya masuk. Setelah bersih di sini, saya pergi. Tolong ya. Kenapa tidak bilang dari awal kau kenal Pak Zhou? Aku tidak akan mempersulitmu, cepat bersihkan. Cepat, jangan lambat-lambat sampai tamu menunggu. Seorang bisu berani bicara besar, bilang kenal Pak Zhou. Kalau kau kenal Pak Zhou, aku kenal Raja Langit. Satu lagi yang dengan alasan bersih-bersih ingin mendekati Pak Zhou. Lihat nanti, bagaimana Pak Zhou menghajarmu. Panas banget. Kenapa? Sengaja nabrak aku, terus ambil bunga buat pura-pura? Ngejar aku sampai ke klub? Saran aku, jangan buang-buang waktu. Aku tidak akan punya sedikit pun niat. Pak Zhou, maafkan saya. Itu kesalahan manajemen kami. Seharusnya tidak membiarkan orang rendahan seperti dia masuk ke sini, mengganggu Anda. Tenang saja, saya akan menyeretnya pergi sekarang. Saya pastikan dia tidak akan muncul di depan Anda lagi. Dasar orang yang meremehkan orang lain. Meskipun aku sangat membencinya dan meremehkannya, dia tetaplah istri sahku, Zhou Yanqi secara nama. Belum saatnya orang selevelmu menghinanya. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Kamu dipecat. Pak Zhou? Ampun, mohon beri saya satu kesempatan lagi. Kalau saya tahu dia orang Anda, seberani, apapun saya pasti tidak berani menyentuhnya, mohon beri saya satu kesempatan lagi. Bawa pergi. Pak Zhou, mohon beri saya satu kesempatan lagi Pak Zhou. Pak Zhou. Pak Zhou. Pak Zhou, Anda salah paham. Bunga ini bukan untuk menjilat Anda.
Bunga ini dibuang orang di lantai koridor. Saya memungutnya cuma sekalian membuangnya ke tempat sampah. Tidak ada maksud lain. Aneh sekali. Niat baik membersihkan sampah malah disangka sengaja menjilat. Tahu begini aku tidak akan peduli dengan bunga jelek ini. Mending jangan ambil pusing. Sesuai dengan perjanjian kita, bukankah seharusnya kamu di rumah Zhou istirahat hamil dengan baik? Kenapa kerja di klub seperti ini? Saya di sini kerja sebagai pembersih. Masih ada 2 kamar yang belum selesai dibersihkan. Kalau terlalu lama, manajer sebelumnya akan memarahi saya. Tadi terima kasih sudah membantu saya. Punya mata untuk apa sih? Tidak bisa lihat jalan, bahkan jalan saja tidak bisa. Seharusnya ini kamarnya. Cepat selesaikan bersih-bersih biar cepat pergi. Lihat baik-baik ini suite presidenku. Kamu yakin mau masuk ke sini untuk bersih-bersih? Pak Zhou, maaf. Salah kamar. Saya segera pergi. Tidak akan mengganggu Anda lagi. Aku tidak sudi main trik menjilat orang berkuasa. Tidak kusangka kamu, dan wanita-wanita itu tidak ada bedanya. Hanya mencari cara menggodaku. Sekarang sudah menjadi nyonya muda secara nama dari keluarga Zhou. Masih pura-pura datang kerja sebagai pembersih? Di depanku main-main begini trik pura-pura tidak tertarik. Apa menarik? Apa harus biar aku lemparkan kamu ke kolam renang? Biar kamu sadar. Baru kamu akan ingat. Tidak berani main-main di depanku. Kenapa? Pengaturan nenek kamu berani tidak setuju? Orangnya aku yang cari. Apa yang tidak kamu suka? Hadapi aku. Jangan di sini mengganggu istri cucuku yang baik. Nenek aku benar-benar tidak mengganggunya. Aku hanya bertengkar sedikit dengannya. Aku tidak berani menyentuhnya. Sudah menikah masih setiap hari nongkrong di klub jarang pulang. Apa itu pantas? Pria harus menjaga moral, mengerti tanggung jawab merawat istri yang hamil dengan baik. Sepanjang hari jarang di rumah bermalas-malasan. Mana ada sedikit pun sikap keluarga Zhou. Dia juga pantas menjadi nyonya muda keluarga Zhou. Hanya bermain sedikit akal-akalan kecil saja mendapatkan hatimu baru bisa duduk di posisi ini dengan susah payah. Di hatiku hanya ada wanita itu dari 3 bulan lalu. Semakin Anda memaksa aku menerimanya semakin aku tidak menerimanya. Nenek, maaf, ini semua salahku. Aku harus membersihkan. Aku tidak akan bicara lagi dengan kalian. Nak, jangan banyak pikiran. Bukan urusanmu. Orang yang pernah nenek temui, lebih banyak dari jalan yang kau lalui. Lihat orang sangat tepat. Kamu memang baik hati dan gadis yang rajin. Bukan seperti mereka yang menggunakan tipu daya untuk mendekati penguasa. Ada nenek di sini. Cucu ipar keluarga Zhou hanya bisa kamu. Nah, ini baru benar beres. Nenekku baru saja pergi. Begitu tidak sabar merayap ke samping tempat tidurku. Kenapa kamu benar-benar berniat memanfaatkan momen? Mengikatku, ya?
Jangan repot-repot, kamu hamil, tidak nyaman, kamu tidur di ranjang istirahat lebih awal, tadi aku salah sangka padamu, kerja bersih-bersih memang sudah berat, aku malah tidak adil, salah paham kamu, itu salahku. Kamu tidur di sini, aku pergi ke kamar sebelah. Seumur hidupku aku belum pernah tidur di kasur selunak senyaman ini. Diam di tempat tidur yang nyenyak. Jangan coba-coba curang. Datang ke kamarku untuk menggangguku. Aku tidak akan termakan tipu muslihatmu. Cucu kamar 308 di depan itu adalah suite presiden khusus Pak Zhou. Kali ini Pak Zhou sengaja memanggilmu untuk bermain biola di jamuan makan. Ini kesempatan besar. Asal kamu tampil baik, bisa menyenangkan hati Pak Zhou, posisi nyonya muda keluarga Zhou pasti aman. Jangan bicara terlalu yakin. Aku datang ke sini hanya untuk bermain biola. Tapi soal bakat dan rupa, di seluruh Bincheng tidak banyak yang bisa menyaingiku. Bahkan jika selera Pak Zhou sangat tinggi, pasti dia akan melihat kebaikanku, pasti dia tahu siapa yang layak di sisinya. Tentu saja. Aku sudah mendidikmu dengan baik bertahun-tahun. Kamu adalah Bincheng pemain biola pengiring termuda. Berbakat luar biasa dan rupawan. Wanita biasa itu mana bisa dibandingkan denganmu. Jika Pak Zhou melewatkanmu, itu kerugian terbesar. Bukankah itu adik perempuanku, Lin Xiangwan, yang bisu dan hamil di luar nikah? Kenapa pakai seragam kebersihan yang kotor? Berani berkeliaran di luar suite khusus Pak Zhou? Memang tidak tahu malu? Mau memakai cara-cara kotor untuk merayu Pak Zhou. Mendekati orang berkuasa. Hari ini biar aku mewakili ayah. Untuk menghajar perempuan tidak tahu malu. Yang mempermalukan wajah keluarga Lin ini. Kaget banget adikku tersayang. Ini aku. Kenapa tidak bisa lihat wajahku? Bahkan suaraku tidak bisa dikenali lagi. Lin cucu, aku bukan adikmu. Dulu, jika bukan karena ibumu Qin Huanian yang kejam, aku tidak akan berakhir dalam situasi seperti ini. Dasar perempuan nakal. Berani menghalangiku? Perusahaan ayahmu bangkrut, berhutang banyak, hanya masalah besar. Kamu masih ingin aku dan ibumu ikut sengsara bersamamu? Bayar utang bersama? Tidak mungkin. Barang-barang ini cukup untuk aku dan cucu, seumur hidup, hidup berkecukupan, kaya dan makmur. Kenapa harus meninggalkanmu yang keluarga sialan seperti ini? Iya, pembawa sial cepat pergi. Dulu, kamu sendiri, tidak tahu situasi, memaksa terus mengganggu, menghalangi kami, harus menjaga kekacauan itu. Semua ini karena kamu sendiri, kamu pantas mendapatkannya, jika tidak pergi dari tempat sial keluarga Lin itu. Ibuku bisa menikah lagi dengan orang kaya di kota. Aku bisa hidup mewah, menjadi berbakat. Pemain biola yang diidamkan semua orang. Dan kamu, hanya pantas di tempat seperti ini. Memakai seragam kebersihanmu. Menyapu lantai seumur hidup. Sepanjang hidup diremehkan orang. Cepat katakan. Kamu tadi diam-diam. Di kamar Pak Zhou sedang apa? Apalagi pakai cara kotor merayu Tuan Zhou memanjat keluarga Zhou. Bilang sama kamu, jangan bermimpi. Jangan buang waktu ngomong sama si bisu ini. Buang waktu, bawa dia ke gudang. Kasih pelajaran. Biar dia tahu kata-kata apa yang tidak boleh diucapkan, orang apa yang tidak boleh diganggu, posisi apa yang tidak boleh diincar. Halo? Ada apa? Kalau tidak ada, aku tutup. Yanci, ku dengar kamu masih mencari wanita 6 tahun lalu. Aku bilang, kamu ini sudah bertahun-tahun mencari, tapi tidak ada jejak sama sekali, mungkin dari awal sudah salah sasaran?
Siapa tahu dia dulu sengaja mendekati kamu, main-main saja, bosan lalu pergi. Aku peringatkan, kalau kamu berani ngomong lagi, akan kukirim kamu ke luar negeri, dan kuhilangkan kamu dari Binceng, takkan ada yang menemukanmu. Jangan-jangan, aku salah, oke? Aku cuma bicara sembarangan, bercanda, jangan dianggap serius. Aku tidak ganggu kamu lagi. Pergi. Kamu diam saja. Hari ini akan kubuat kamu ingat. Siapa yang tidak boleh kamu sentuh? Posisi apa yang seumur hidup tidak boleh kamu incar? Jangan berpikir memanfaatkan Tuan Zhou, kalau tidak, aku tidak keberatan. Memberimu pelajaran. Kamu pikir jadi tukang bersih-bersih di sini? Bisa diam-diam mengganggunya? Bilang sama kamu, mimpi. Orang semulia Tuan Zhou, Bukan untuk orang, seperti kamu yang hamil, bisu tukang bersih-bersih, yang bisa diimpikan. Jangan berlagak di sini. Nulis tulisan jelek yang gak ada yang baca. Ruang penyimpanan di klub ini sangat terpencil. Aku bilang, bahkan jika kau berteriak sekeras-kerasnya, bagaimana kau meronta, gak akan ada yang datang menolongmu. Yanci, cari Xiang Wan cepat. Aku sudah meneleponnya beberapa kali. Nggak ada yang angkat. Dia sedang hamil. Masih di tempat. Seperti klub itu, kerja bersih-bersih. Bagaimana kalau terjadi sesuatu? Cepat cari dia, dan bawa kembali. Jangan biarkan dia diperlakukan tidak adil. Baik, Nenek, aku akan mencarinya sekarang. Pasti aku bawa dia kembali. Aku tidak akan biarkan dia celaka. Nah. Berhenti. Di mana Lin Xiangwan? Aku tadi saat lewat lorong, melihat Nona Lin ditarik oleh dua wanita asing ditarik pergi. Aku tidak berani ikut campur. Kenapa tidak ada yang memberitahuku? Dia hamil 3 bulan, dan badannya lemah. Kalau sampai terjadi sesuatu padanya, siapa di antara kalian yang bisa bertanggung jawab atas tanggung jawab ini? Bawa aku ke sana sekarang juga. Apa yang kau tunggu? Pak Zhou, di sini. Ini ruangannya, ruang penyimpanan klub Nona Lin seharusnya ada di dalam. itu suara manajer Wang. Zhou Yanqi juga datang. Pak Zhou, kenapa Pak Zhou ada di ruang penyimpanan terpencil seperti ini? Mungkin Pak Zhou mencari kamu? Tidak mungkin. Kamu, yang bahkan bicara saja tidak bisa, seorang bisu mana mungkin kenal dengan Pak Zhou, orang yang begitu terhormat. Cucu, jangan buang waktu dengannya. Ayo pergi, pasti kebetulan. Pak Zhou hanya lewat sini bukan mencari orang. Kalau ketahuan Pak Zhou kita mengganggu orang di sini audisi biola, untuk jamuanmu gagal total. Pak Zhou, nama saya Lin Cucu datang untuk ikut audisi biola untuk jamuan. Sejak kecil saya giat berlatih biola, dan tahun ini saya meraih emas kompetisi biola Binceng saya. Minggir, biarkan aku masuk. Tunggu Pak Zhou, di dalam ini semua alat pembersih kotor berantakan dan jelek. Anda yang begitu berharga masak bisa masuk tempat seperti ini merendahkan diri sendiri. Saya pikir lebih baik jangan masuk, di dalam tidak ada yang menarik. Iya Pak Zhou, kabarnya Anda selalu suka bersih fanatik kebersihan. Kalau Anda masuk mengotori baju haute couture Anda itu tidak baik. Sebaiknya Anda cepat pulang. Jangan takut aku datang. Tanda lahir ini, jangan-jangan. Benar-benar dia. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia adalah Lin Xiangwan? Jangan takut aku datang. Apakah tanda lahir ini? Benar-benar dia? Tidak mungkin. Bagaimana bisa dia Lin Xiangwan? Pak Zhou, dia hanya seorang tukang kebersihan hamil yang bisu, penuh dengan bau miskin kotor dan sial. Kenapa kau harus bersedih? Jangan sampai tangan Anda kotor. Pergi. Apakah istri cucuku baik-baik saja? Luka yang dialami terutama luka luar, benturan di dahi, menyebabkan gegar otak ringan, lengan tergores benda tajam. Dan juga banyak memar jaringan lunak. Syukurlah tidak ada masalah besar. Tapi harus istirahat yang cukup.
Hindari aktivitas berat dan rangsangan kedua. Cedera begitu parah. Tapi untung kalian datang tepat waktu. Saya akan meresepkan obat anti-inflamasi dan anti-bengkak dan pembalut luka luar. Serta obat khusus untuk menjaga kehamilan. Siapa yang akan membayar? Bayar dulu baru ambil obat. Siapa yang akan bayar? Bayar dulu, baru ambil obat. Anak bodohku, bilang sama nenek. Siapa yang mengganggumu? Nenek pasti akan membelamu. Menantuku, kamu jangan kerja cleaning service lagi. Melelahkan dan berbahaya. Mudah diganggu orang. Kamu hamil, itu berbahaya. Makasih, Nenek. Aku tahu Nenek sayang padaku. Tapi aku butuh hidup dan harus menghidupi anak dalam kandungan. Harus kerja. Aku tidak bisa terus bergantung pada kalian. Soal duit, jangan khawatir. Biarkan Yanci yang atur. Ke grup Zoo. Cari pekerjaan kantor yang ringan. Pokoknya jangan jadi cleaning service lagi. Cucuku punya banyak uang. Masa tidak bisa menghidupi kamu dan anak? Oke, lakukan sesuai kata nenek. Besok aku akan urus. Dia hanya demi menjaga wajah Nenek. Makanya bantu aku. Mungkin di dalam hati dia masih benci aku, meremehkanku. Jangan terlalu merepotkannya nanti. Dia cuma karena Nenek, makanya membantu saya. Di hati mungkin masih membenci saya, merasa jijik sama saya. Kedepannya usahakan jangan banyak merepotkannya. Nenek, di sini terlalu pengap. Kita pulang saja. Ayo, Xiangwan. Nenek sengaja menyisihkan waktu sepanjang pagi untuk mengajakmu membeli beberapa baju yang pantas. Seorang gadis harusnya berpakaian cantik. Kamu dulu menderita begitu banyak, mengalami begitu banyak penderitaan. Kedepannya, kekurangan ini akan nenek ganti satu persatu. Nenek, lebih baik tidak usah. Gaun pasti sangat mahal. Lagi pula aku biasanya di rumah menjaga kehamilan, atau nanti pergi ke kantor bekerja. Sama sekali tidak akan terpakai. Pakaian semahal ini, pakai baju rumah biasa saja sudah bagus. Nah, apa mahal tidak mahal? Nenek punya banyak uang. Istri cucu keluarga Zhou harusnya pakai yang terbaik. Pakai yang terbaik. Tidak usah kamu khawatir soal uang. Pilihlah yang baik. Nenek punya duit banyak. Menantu perempuan keluarga Zhou harus pakai yang terbaik. Gunakan yang terbaik. Jangan khawatir soal uang. Pilih dengan baik. Berapapun yang kamu suka, kita beli semuanya. Jangan ragu. Halo, selamat datang, mau lihat atasan atau rok? Kami pilih sendiri, tidak usah ikut. Xiangwan, cepat lihat, kamu suka yang mana? Kamu hamil, bahan harus yang terbaik. Coba semuanya, nenek yang menilai untukmu. Iya kan? Suka yang ini, nenek lihat cocok untukmu. Lemah lembut dan anggun. Cepat coba. Iya enggak? Suka yang ini, nenek lihat ini cocok untukmu. Lembut dan anggun. Cepat coba. Soal uang, jangan khawatir nenek yang bayar. Bukankah ini Lin Xiangwan? Seorang bisu datang ke toko gaun mewah begini. Mau apa? Jangan-jangan cuma numpang AC. Lihat-lihat barang baru ya. Iya, kondisinya sudah jelas. Meski pakai baju, semahal apapun, percuma cuma buang-buang uang. Ini siapa? Keluarga dari mana? Saya neneknya. Saya antar menantu perempuan saya beli baju. Apa urusan kalian? Jaga bicara, awas lidahmu tergigit. Nenek, kita ganti toko lain saja. Jangan hiraukan mereka, biar tidak kesal di sini, tidak sepadan. Nenek,
Menurutku, itu orang yang kamu cari untuk pamer, kan? Nenek, kita ganti tempat saja, jangan hiraukan mereka, agar tidak kesal di sini, tidak sepadan. Nenek, menurutku, ini orang yang kau cari untuk meramaikan suasana, kan? Lin Xiangwan, ku beritahu kamu, jangan kira dengan berpura-pura kasihan, kamu bisa mengandalkan orang lain, seumur hidupmu, kamu hanya bisa menjadi bisu yang tak diinginkan siapapun. Kamu, Nona, kenapa tidak punya sopan santun? Berani mendorong orang, cepat minta maaf pada istri cucuku. Minta maaf? Atas dasar apa? Hanya seorang bisu. Kenapa harus minta maaf? Nenek tua, aku sarankan kau jangan terlalu ikut campur. Maaf ya, kakiku tidak sengaja menghalangimu. Mau ambil? Minta padaku. Panggil manajermu ke sini. Aku ingin lihat, apakah sembarang orang berani berulah di toko ini. Cucu, jangan banyak bicara dengan mereka. Beri pelajaran yang baik pada si bisu ini, biarkan dia tahu betapa tidak berharganya dia. Cucu jangan banyak bicara dengan mereka. Ajar mereka dengan keras. Si bisu ini, buat dia tahu sendiri seberapa besar dirinya. Aku pukul kamu, kenapa? Siapa suruh kamu tidak tahu diri? Pak Zhou, kenapa kamu ada di sini? Siapa yang memberi kamu keberanian, berani menyentuh orangku? Ati Diangbat. Pak Zhou, ini semua kesalahpahaman. Kami tidak tahu, mereka berdua ada hubungan denganmu. Kalau tahu, pinjam 100 nyali kami juga tidak berani. Iya, mereka yang duluan menduduki tempat dan tidak mau pergi. Dia sengaja cari masalah, makanya aku bertindak. Pak Zhou jangan sampai salah paham ya. Yanci, jangan biarkan begini saja ibu dan anak ini keterlaluan. Harus memberi mereka pelajaran. Kalau tidak, nanti berani lagi mengganggu Xiangwan. Yanci, tidak bisa berakhir begitu saja. Ibu dan anak perempuan ini keterlaluan. Harus memberi mereka pelajaran. Kalau tidak, nantinya mereka berani-beraninya mengganggu Xiangwan lagi. Waktu itu di gudang, orang yang mengganggunya, itu kamu, kan? Tidak, bukan aku. Pak Zhou, Anda salah paham. Dia sendiri yang jatuh karena tidak hati-hati, lalu seenaknya menyalahkan aku. Benar, Pak Zhou, pasti salah paham. Mana berani cucu kami. Gadis ini yang salah lihat. Kamu jangan dipikirin. Salah paham? Katakan saja, mau bagaimana menghukum mereka? Aku tidak ingin banyak urusan dengan kalian, juga tidak ingin memperburuk keadaan, tapi jangan kira aku lemah dan mudah diintimidasi. Aku mengalah karena tidak ingin cari masalah, bukan karena takut pada kalian. Jika nanti berani padaku atau bicara kurang ajar pada nenek, aku tidak akan ragu lagi. Kau tahu diri, tahu tidak bisa macam-macam denganku. Cepat pergi. Kau tahu diri. Kau tahu tidak bisa macam-macam denganku. Cepat pergi. Ada aku di sini. Tidak ada yang bisa mengganggumu. Pergi begitu saja tanpa alasan, berhenti. Apa aku sudah bilang kau boleh pergi? Pak Zhou, ada perlu lagi. Ganti rugi. Ganti rugi apa? Kompensasi kerugian mental Lin Xiangwan. Biaya kerusakan pakaian, dan biaya waktuku. Total, 50 juta. 50 juta? Pak Zhou, Anda bercanda? Ini benar-benar permintaan yang keterlaluan. Pak Zhou, 50 juta terlalu banyak. Kami benar-benar tidak sanggup membayarnya. Kumohon, beri kami keringanan. Jangan banyak bicara, kami pasti bisa melakukannya. Terlalu banyak? Tadi saat kau mengganggu orang, kenapa tidak memikirkan akibatnya? Sekarang, ikuti kata-kataku, atau aku akan membuat kalian lenyap sekarang juga. Kalian pilih sendiri. Maaf. Sekarang, antara lakukan apa yang aku bilang, atau aku akan membuat kalian segera menghilang. Kalian pilih sendiri.
Maaf, Lebih keras, kamu belum makan, bersikap tulus, Lin Xiangwan. Maaf. Aku tidak seharusnya mengganggumu. Tidak seharusnya aku main tangan sama kamu. awasi mereka transfer uang. Setelah uang masuk, suruh mereka pergi. Toko ini tadi. Semua yang cocok gaun ukuran Lin Xiangwan. Bungkus semuanya satu set. Antarkan ke vilaku. Pastikan pilih yang paling cantik. Ibu. Sampai saat ini, kamu masih tertawa? Kita di toko pakaian malu banget. Zhou Yanqi benar-benar, nggak bisa dibilangin, nggak anggap aku. Bu? Sampai detik ini, kenapa kamu masih tertawa? Kita di toko baju malunya bukan main. Zhou Yanqi masih keras kepala tidak menganggapku ada. Akhirnya bagaimana dong? Buru-buru apa? Dasar kamu. Coba tebak, ibu baru tahu hal penting apa tentang Zhou Yanqi, ini cukup untuk mengubah nasib kita. Hal penting apa? Jangan-jangan bisa bantu aku mendapatkan posisi nyonya muda keluarga Zhou merebutnya, Bu. Aku pikir kamu stres saking kepikiran. Tebakanmu tepat. Aku cari tahu melalui orang. Setelah Zhou Yanqi bangun, terus mencari seorang wanita, dan di tulang selangka wanita itu ada tanda lahir bunga plum. Dia sudah lama mencari tapi tidak pernah menemukannya. Aku dengar, begitu dia menemukan wanita yang memiliki tanda lahir bunga plum di tulang selangka wanita itu, akan langsung mengakuinya sebagai satu-satunya nyonya muda keluarga Zhou. Bahkan dengan para tetua keluarga tidak perlu repot. Langsung setuju. Apa? Masa ada hal sebaik itu? Ternyata sebelumnya di gudang aku melihat Lin Xiangwan tanda lahir bunga plum di tulang selangkanya ternyata begitu. Pantasan Zhou Yanqi sikapnya terhadapnya berubah. Ada hal bagus seperti itu? Ternyata aku di gudang sebelumnya melihat Lin Xiangwan tanda lahir di tulang selangkanya, rupanya itu masalahnya. Pantasan Zhou Yanqi sikapnya padanya berubah. Hanya tanda lahir palsuin itu gampang. Cari tukang tato. Buat yang sama persis. Selesai. Status sebagai nyonya muda keluarga Zhou pasti menjadi milik putri kesayanganku, jangan sampai biar Lin Xiangwan si bisu itu merebutnya. Lin Xiangwan, hari-hari baikmu akan segera berakhir. Posisi nyonya muda keluarga Zhou sejak awal adalah milikku. Tunggu saja. Kali ini, aku pasti akan mengambil yang menjadi hakku. Semuanya rebut kembali. Bukankah kamu tukang kebersihan, pembersih? Pakaianmu seperti pengemis? Tapi lumayan cantik ya. Lin Xiangwan, kamu pikir dengan dukungan Zhou Yanqi bisa bertindak semaumu? Bosan hidup, ya? Berani lawan gue? Hari ini, siapapun kamu, hari ini, gue harus beresin dia. Kamu berani datang? Hari ini gue berdiri di sini, gue mau lihat kamu, berani nabrak gue? Pak Zhou, ampun. Itu karena saya buta hati. Efek alkohol mulai terasa, saya tidak seharusnya berani sekali menyentuh orang Anda. Saya benar-benar tahu salah saya, mohon beri saya jalan hidup. Saat kamu mulai bertindak, harusnya kamu tahu kamu sudah mati. Pak Zhou, saya benar-benar tahu salah saya. Saya akan segera pergi dari Bincheng, saya tidak akan muncul lagi di hadapan Anda, mohon, beri saya jalan hidup. Tuan Zhou, aku benar-benar tahu aku salah. Aku akan segera keluar dari Bincheng. Aku tidak akan pernah muncul lagi di depan Tuan. Kumohon, Tuan, beri aku jalan hidup. Ajari dia pelajaran yang keras. Kirim dia ke luar negeri untuk menambang batu bara. Biar dia tahu, inilah akibatnya jika berani menyentuh anak buahku. Tuan Zhou. Ampun, Tuan Zhou. Xiangwan, jangan takut.
Aku di sini menjagamu. Mulai sekarang tidak akan ada lagi yang berani mengganggumu. Ayo kita pulang. Bagaimana perasaanmu? Sudah lebih baik? Kepalamu masih pusing? Lenganmu masih ada lecet. Aku oleskan obat untukmu. Oke. Badanmu udah lebih baik? Kepalamu masih pusing? Lengannya masih ada lecet? Aku oleskan obat, ya? Kepalaku sakit banget. Aku ini. Sudah bisa bicara? Kenapa wajahmu pucat? Bagian mana yang sakit? Atau masih sakit? Tidak boleh. Soal aku bisa bicara lagi ini harus jadi rahasia. Bahkan sama Zhou Yanqi aku harus pura-pura seperti dulu. Zhou Yanqi. Aku mau ketemu Zhou Yanqi. Minggir semua. Kalau sampai terlambat urusan penting seumur hidup kami, kalian sanggup tanggung jawab? Maaf, Nona Lin. Pak Zhou sudah pesan khusus, dia sekarang sedang fokus merawat Nona Lin, tidak mau ketemu siapapun. Kami juga hanya ikut perintah. Sebaiknya Anda pulang dulu. Keluar. Pak Zhou, yang kubawa ini sangat penting. Kalau kau usir aku, kau pasti akan menyesal. Keluar. Pak Zhou, barang yang saya bawa ini sangat penting. Jika kau mengusirku, kau pasti akan menyesal. Aku tidak ingin melihatnya. Segera hilang dari pandanganku. Aku tidak ingin mengulanginya. Zhou Yanqi. Pak Zhou, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Setelah kau lihat semuanya, aku jamin, kau pasti hanya ingin aku tetap tinggal. Karena akulah yang bisa tetap di sisimu. Jangan mempermalukan diri di sini. Trik rendah seperti ini, aku sudah sering melihatnya. Jika kau tidak pergi sekarang, jangan salahkan aku jika tidak ramah. Lihat saja sekali saja. Pergi. Kau. Apa ini? Tanda lahir ini? Pak Zhou, hanya aku yang memiliki tanda lahir bunga plum di tulang selangka. Orang yang kau rindukan siang dan malam, yang kau cari selama ini, bukan orang lain, sebenarnya adalah aku. Hanya aku yang punya tanda lahir bunga plum di tulang selangka. Yang kamu rindukan siang dan malam, yang sudah lama kamu cari, bukan orang lain, adalah aku. Mustahil. Mustahil dia punya tanda lahir bunga plum yang persis sama, dan tepat di tulang selangka juga. Mungkin. Dialah yang dicari Zhou Yanqi, orang yang benar-benar dicari. Sesegitu tidak ingin bicara denganku, bahkan penjelasan satu kalimat pun tidak mau kau berikan. Apa semua yang terjadi di antara kita, di hatimu, tidak pernah berarti? Direktur Zhou, yang kamu rindukan siang dan malam, yang kamu cari selama ini, sekarang aku berdiri di depan matamu. Kau seharusnya memenuhi janji, menepati komitmen dulu, nikahi aku. Direktur Zhou, selamat, kau telah menemukan orang yang dirindukan. Karena dia akan memenuhi janji pernikahan, aku juga harus mengerti posisi. Pak Zhou, selamat ya. Kamu sudah menemukan orang yang kamu inginkan. Karena dia akan memenuhi janji pernikahan. Aku juga harus sadar diri. Kalau tidak, dia akan semakin jijik padaku. Melihat aku akan menikah dengan orang lain seperti itu, dia bisa begitu menerima dengan biasa saja, dan memberikan ucapan selamat. Ternyata di hatinya aku bukan apa-apa. Nona Lin, tenang saja. Aku akan menikahimu. Karena orangnya sudah ditemukan, janji pernikahan yang kukatakan tentu berlaku. Pak Zhou, apa benar Anda setuju menikahi saya? Saya akan pulang sekarang dan bersiap menikah. Tunggu saja mas kawin resmi dari keluarga Zhou datang.
Zhou Yanqi, mulai hari ini, kita saling berhutang lagi. Dan kuharap kamu menjaga diri jaga jarak denganku. Zhou Yanqi, mulai hari ini, kita tidak saling berhutang lagi. Dan aku harap kamu jaga diri, jaga jarak denganku. Xiang Wan. Bukan begitu. Xiang Wan. Lin Xiangwan, kenapa wajahmu kusut sekali? Aku lihat, pasti kamu ditinggal Zhou Yanqi, kan? Kamu sebenarnya mau apa? Aku mau apa? Lihat kamu terlantar. Hatiku senang sekali. Kamu sekarang sudah dibuang oleh Zhou Yanqi. Sudah tidak punya jalan keluar, kan? Aku kasih kamu jalan keluar yang baik. Kamu datang ke keluarga Lin kami. Jadi pembantu layani cucu kami dengan baik. Lihat dia menikah dengan meriah. Setidaknya kamu berguna sedikit. Kamu datang ke keluarga Lin. Menjadi pelayan. Layani cucu kami dengan baik. Dan lihat dia menikah dengan penuh gaya. Setidaknya kamu berguna. Qin Huanyan, jangan bermimpi. Lin Xiangwan, saya menyarankan Anda pikirkan baik-baik. Abu ibu kamu ada di tanganku. Jika kamu berani melawan, besok aku akan menaburkan abunya ke selokan. Biarkan dia di tempat yang gelap dan kotor. Untuk selamanya. Sudah panik? Takut? Jika kamu ingin melawanku, aku akan meladeninya sampai akhir. Aku ingin lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Baik, aku setuju. Seharusnya dari tadi begitu. Patuh saja. Datang ke keluarga, Lin melayani kami, ibu dan anak. Tentu aku jamin, abu ibumu akan aman. Dengar ya, datang ke keluarga Lin untuk melayani. Kami ibu dan putri. Tentu aku jamin. Abu jenazah ibumu aman dan tidak terganggu. Kalau tidak, caraku kau tahu. Yanqi, Xiangwan, kenapa pergi sendirian? Katakan yang sebenarnya pada nenek. Sebenarnya ada apa? Hari sudah gelap. Dia seorang gadis di luar. Sangat tidak aman. Lin cucu. Nenek, wanita yang dulu aku cari. Sepertinya Lin cucu. Apa? Adalah Lin cucu. Aku tidak akan mengakui pertunangan ini. Cucu menantu yang aku akui hanya Xiangwan. Aku tidak peduli. Apakah dia punya tanda lahir bunga plum? Tapi, dua. Lin Xiangwan juga sepertinya punya. Apa? Sebenarnya ada apa lagi? Kamu harus jelaskan padaku hari ini. Lin Xiangwan sepertinya juga punya. Apa? Sebenarnya ada apa lagi yang disembunyikan? Kamu harus jelaskan padaku hari ini juga? Lin Xiangwan di tulang selangka. Samar-samar juga ada tanda lahir bunga plum. Tapi setiap kali aku hanya melihat sebagian. Aku tidak bisa memastikannya. Kamu serius? Xiangwan juga punya. Lalu kenapa kamu masih berdiri di sini? Segera kirim orang, cari dia dan bawa kembali. Sudah larut malam. Bagaimana jika terjadi sesuatu di luar? Aku tidak akan tinggal diam. Tapi, aku bisa melihat. Di hatinya tidak ada aku. Yanqi, kamu bodoh. Apa ini? Salah menantu perempuanku? Dulu kamu berulang kali membuatnya kecewa. Dia menderita begitu banyak. Bahkan orang yang paling dia percayai, semua salah paham padanya. Siapapun bisa setulus hati padamu. Zhou Yanqi, aku katakan di sini. Hari ini kamu harus membawa Xiangwan kembali untukku. Jika menantu perempuanku mengalami sedikit masalah, aku tidak akan mengakuimu sebagai cucuku. Saya katakan sekarang, hari ini kamu harus menemukan Xiangwan kembali untukku. Hari ini kamu harus menemukan Xiangwan kembali untukku. Jika menantu perempuanku ada sedikit masalah, aku tidak akan mengakuimu sebagai cucu. Kerahkan semua kekuatan, sekarang cari nyonya segera, apapun yang diperlukan, aku ingin dia selamat tanpa cedera.
Siapa ini? Bukankah ini orang yang dulu sangat berharga bagi Zhou Yanqi? Bukankah ini orang yang dulu sangat berharga bagi Zhou Yanqi? Apa kau datang khusus untuk melihatku, menjadi nyonya muda keluarga Zhou, untuk memberi selamat padaku, kan? Aku hampir lupa. Meskipun kau ingin mengucapkan selamat padaku, juga tidak bisa mengatakannya. Sungguh memalukan. Cucu jangan marah padanya. Dia hanyalah pembantu baru yang direkrut. Nanti akan bekerja keras di sekitar kita, akan bekerja keras di sekitar kita. Kau harus benar-benar mengajarinya. Ibu, kau tenang saja, aku pasti akan mengajarinya dengan baik, biarkan dia sadar. Siapa yang sebenarnya berhak duduk di posisi nyonya muda keluarga Zhou. Pastikan kau memberinya pelajaran, biar dia paham. Siapa yang berhak duduk sebagai nyonya muda keluarga Zhou. Lin Xiangwan, kau sudah lama tinggal di keluarga Zhou. Kelihatannya kau semakin makmur. Sayangnya pada dasarnya masih barang yang tidak layak dilihat. Dia dibuang begitu saja, tidak ada bobot sama sekali. Kau tidak benar-benar berpikir Zhou Yanqi tulus padamu, kan? Pria hanya tertarik padamu sebentar saja. Sekarang cucu yang menjadi anggota keluarga Zhou. Kau tentu saja yang berlebihan, masih bisu. Bahkan bicara saja sulit. Kelihatannya sangat menyedihkan. Iya, Bu, waktu itu aku pergi mencari Zhou Yanqi, dia ada di samping. Tapi Zhou Yanqi bahkan tidak meliriknya. Apalagi anak yang ada di perutnya ini. Hari itu aku pergi menemui Zhou Yanqi, dia ada di samping. Tapi Zhou Yanqi bahkan gak melirik dia. Apalagi anak di perutnya ini, langsung jadi diputuskan pernikahanku dengannya. Masuk ke keluarga kami, harus ikut aturan kami. Bekerja dengan patuh. Kalau berani sedikit melanggar, abu jenazah ibumu akan dalam bahaya. Berani sentuh abu ibu sedikit saja. Biarpun aku harus mati, aku tidak akan biarkan kalian mendapat ketenangan sehari pun. Berani juga melototiku? Aku punya banyak kesabaran main sama kamu. Aku mau lihat ketegaranmu ini. Bertahan sampai kapan? Nona? Ibu Zhang, Nona, Anda sudah bisa bicara. 2 hari lalu, tiba-tiba suaraku kembali. Tapi soal ini aku tidak bilang siapa-siapa. Itu bagus sekali. Tapi, kenapa kamu kembali di saat begini? Qin Huanian mereka begitu membencimu, mereka bisa apa saja lakukan. Tapi kenapa kamu pulang pas begini? Qin Huanian mereka sangat membencimu. Mereka bisa melakukan apapun yang kejam. Qin Huanian dan Lin Cucu menggunakan abu kremasi ibuku mengancamku pulang jadi pembantu. Aku benar-benar tidak punya pilihan. Qin Huanian, mereka sungguh kejam dan hina, sampai menggunakan abu ibumu untuk mengancam Nona. Nona, tenanglah, begitu ada kesempatan, aku akan diam-diam mencarinya. Pasti akan menemukan abu ibumu dan membawanya kepadamu. Terima kasih Tante Zhang. Nona, ini adalah semasa hidup ibumu. Peninggalan untukmu. Sebelum pergi, dia berpesan berkali-kali agar aku sendiri menyerahkannya langsung ke tanganmu. Akhirnya, keinginan tercapai. Ini kalung ibu. Lin Xiangwan, bocah nakal ini sembunyi di mana? Aku lihat kamu memang ingin malas dan curang. Lin Xiangwan, si kurang ajar ini, mana dia bersembunyi? Aku lihat kau memang mau bermalas-malasan. Dasar tidak berguna. Mengambil barang saja lama sekali. Sudah, cucu bilang syalnya kotor. Cepat keluar, cuci untuknya. Lamaran keluarga Zhu tiba. Kemari. Tanpa perintahku jangan keluar. Ini dari keluarga Zhou mas kawin untuk Nona Lin.
Anting seharga 600 juta, cincin berlian 20 karat berkilau 1 dan mahar 50 miliar. Semua dikirim ke keluarga Lin. Bagus. Terima kasih, keluarga Zhao. Terima kasih, Direktur Zhao. Terima kasih, Yanci, aku tahu pasti ada aku di hatinya. Bagus sekali. Terima kasih, keluarga Zhao. Terima kasih, Pak Zhao. Terima kasih, Yanci, sudah kuduga. Dia pasti memikirkan aku. Banyak sekali barangnya. Mahar dari keluarga Zhou, benar-benar seperti yang dikatakan, sama mewahnya. Kapan Yanci akan menemuiku? Pak Zhou seharusnya segera tiba. Tadi dia mencari seseorang. Apa? Mencari siapa? Jangan-jangan mencari Lin Xiangwan? Tapi untungnya, dia sudah aku kunci. Zhou Yanci, meskipun punya kemampuan luar biasa, pasti tidak mungkin di tempat tersembunyi itu menemukannya. Pak Zhou datang. Qin Huanian, kau benar-benar kejam. Jangan banyak bicara. Serahkan Lin Xiangwan. Pak Zhou, apa yang kau katakan? Jangan banyak omong, serahkan Lin Xiangwan. Direktur Zhou, apa yang kamu katakan? Lin Xiangwan sudah pergi dari sini. Dia sama sekali tidak ada di sini. Kami benar-benar tidak tahu di mana dia. Kemari. Villa ini geledah seluruhnya, hari ini pasti menemukannya. Siap. Direktur Zhou, tidak ditemukan. Direktur Zhou, kamu tidak bisa salah paham seperti ini pada kami. Kami benar-benar tidak menyembunyikan Lin Xiangwan. Benar, Direktur Zhou, bagaimana bisa kamu salahkan kami seperti ini? Lin Xiangwan dengan kami tidak ada dendam. Bagaimana mungkin kami melakukan hal seperti ini? Direktur Zhou, tunggu. Direktur Zhou, jangan pergi. Direktur Zhou, Nona Lin Xiangwan terkunci di ruang bawah tanah. Ruang bawah tanah? Tunjukkan jalan. Tolong, Ruang bawah tanah? Tunjukkan jalan. tolong. Siapa yang bisa bantu saya? Sakit sekali. Hari ini aku benar-benar akan mati di ruang bawah tanah ini. Mama? Orang yang bisa melindungiku, sepertinya aku. Tidak bisa menunggu lagi. Xiangwan, bangunlah, jangan tidur. Sakit sekali. Xiangwan, kamu bisa bicara sekarang. Zhou Yanci, tolong aku. Aku akan antar kamu ke rumah sakit. Pak Zhou, di mana nona kita? Dia tidak apa-apa. Baru saja merawat luka-lukanya terinfeksi. Nona kita benar-benar malang. Kalian tidak tahu, sejak dia diusir oleh ibu dan anak itu setelah diusir dari rumah. Betapa beratnya hidupnya. Kalian tidak tahu, sejak dia diusir oleh ibu dan anak itu setelah diusir dari rumah. Hidupnya sangat menderita. Dia sendirian bekerja 3 pekerjaan paruh waktu. Siang hari menjadi pembersih untuk orang lain. Malam hari menjadi kasir di supermarket. Saat ada waktu luang juga harus membagikan brosur. Hidup hemat. Membayar hutang almarhum ayahnya. Sejak dia hamil, dia semakin sendirian menanggung semua penderitaan. Bahkan orang untuk curhat tidak ada. Apa? Menantu perempuan cucuku ternyata diusir oleh mereka. Dengan kejam diusir dari rumah ibu dan anak perempuan jahat ini. Pantas dihukum berat. Yanek Zhou. Sejak Nyonya pergi Pak Lin, langsung membawa Qin Huanian masuk ke rumah putri sulung, kami tidak pernah hidup baik sehari pun. Dipukul dan dimaki itu sudah biasa. Pak setelah bangkrut, berhutang 50 juta. Tidak pernah menikmati hari yang baik. Dipukul,
dimaki-maki, itu sudah biasa. Tuan, setelah bangkrut, hutangnya mencapai 50 juta. Ibu dan anak perempuan itu membawa semua barang berharga di rumah. Semuanya pergi, dan juga mengusir Nona dari rumah. Ternyata selama ini aku salah paham padanya. Aku menganggapnya sebagai orang yang mencari muka pada penguasa, tapi tidak tahu. Dia sendiri menderita sebanyak ini. Akulah yang bersalah padanya. Semua salahmu, semua salahmu. Tidak menjaga istri cucuku dengan baik. Menyebabkannya menderita begitu banyak. Jika Xiangwan terjadi apa-apa, aku akan memutuskan hubungan denganmu. Kamu bukan lagi cucu keluarga Zhou. Ya Tuhan, pasti lindungi istri cucuku selamat dan sehat. Lukanya sudah dirawat. Anaknya juga tidak apa-apa. Perawatan selanjutnya harus diperhatikan. Jangan sampai infeksi, observasi 1 hari di rumah sakit, lalu bisa pulang. Jaga perawatan selanjutnya. Yang penting jangan sampai infeksi. Dirawat 1 hari untuk observasi, lalu bisa pulang. Xiangwan, kamu sudah sadar. Apakah lukanya masih sakit? Kamu tidak mengalami cedera serius. Kamu harus istirahat yang baik. Nenek, di mana Bibi Zhang? Apa dia tidak apa-apa? Bibi Zhang tidak apa-apa. Dia pulang untuk memasak sup kesehatan untukmu. Dia memintaku untuk memberikan ini padamu. Ini abu jenazah ibumu. Dia menemukannya di taman belakang. Ibu. Aku tahu kamu bisa bicara. Saat aku di ruang bawah tanah, aku mendengarnya. Lalu, apakah kamu akan seperti dulu menganggapku penipu yang suka menjilat? Tidak, Xiangwan. Aku tidak berpikir seperti itu. Sebelumnya itu salahku. Aku seharusnya tidak berkata kasar padamu. Seharusnya tidak membuatmu sendirian menanggung begitu banyak penderitaan. Tidak, Xiangwan. Aku tidak berpikir seperti itu. Sebelumnya, aku yang salah. Aku tidak seharusnya berkata kasar padamu. Tidak seharusnya meninggalkanmu sendirian, atau menanggung begitu banyak penderitaan. Dan satu hal lagi. Aku harus memberitahumu. 3 bulan lalu, di hotel, orang yang meninggalkan nomor telepon untukmu adalah aku. Kamu. Tapi aku menelepon nomor itu berkali-kali. Tidak ada yang mengangkat. Xiangwan setelah keluar dari hotel. Aku mengalami kecelakaan mobil yang parah, terbaring selama 3 bulan. Hampir jadi koma. Setelah keluar dari rumah sakit, aku tidak ingat apapun. Hanya samar-samar ingat. Ada tahi lalat bunga plum di tulang seledri kamu. Kemudian aku mencari semua catatan hotel. Tidak menemukan bukti sedikit pun. Sampai bertemu denganmu. Melihat tulang seledri kamu, ada tahi lalat bunga plum. Saat itu aku pikir kamu sengaja memalsukannya. Sekarang kupikir, aku benar-benar brengsek. Malah mendorong orang yang kucari begitu lama pergi dengan tanganku sendiri. Kau sengaja memalsukan. Sekarang kupikir, aku benar-benar brengsek. Malah, aku telah lama mencari orang yang selama ini kutolak dengan tanganku sendiri, Xiangwan. Aku bersumpah, mulai sekarang aku tidak akan membuatmu terluka lagi. Aku akan melindungimu melindungi anak kita. Xiangwan, percayalah padaku Zhou Yanqi seumur hidup hanya kamu istriku. Aku tidak akan pernah menelantarkanmu. Sedikit pun. Ibu. Aku menemukan seorang pria yang bisa di saat bahaya menyelamatkanku dari bahaya. Baik, aku percaya padamu. Xiangwan, beristirahatlah dengan baik. Aku dan nenek pergi membelikanmu bahan makanan untuk memulihkan tubuh. Biarlah Tante Zhang yang memasakkannya untukmu. Iya. Berbaringlah dengan tenang. Kami akan segera kembali. Berbaringlah dengan tenang. Kami akan segera kembali.
Lin Xiangwan. Kau hebat banget. Pura-pura melas, menipu Zhou Yanqi. Kau juga mengirim ibuku ke luar negeri. Menghancurkan seluruh keluarga kami. Lin cucu, kau masih punya muka? Datang ke sini ribut? Ternyata kau bisa bicara. Lin cucu, kau masih punya muka? Datang ke sini bikin ribut. Kamu ternyata bisa bicara? Padahal kamu bisa bicara, tapi pura-pura bisu terus, menipu semua orang. Lin Xiangwan, kamu benar-benar wanita munafik. Iya, sudah lama bisa bicara. Maaf ya, sudah lama menyembunyikan dari kamu. Membuat usahamu sia-sia. Padahal jelas bisa bicara tapi pura-pura selama ini. Bukankah kamu hanya ingin menipu simpati Zhou Yanqi? Bukankah kamu hanya ingin mengambil semua milikku? Benar-benar kurang ajar. Siapa yang izinkan kamu masuk? Zhou Yanqi. Dia terus pura-pura bisu menipumu wanita yang berhati jahat. Kamu tinggal di sisinya untuk apa? Lalu kenapa? Selama istriku ingin melakukannya, aku akan menemaninya. Kamu, Terus kenapa? Selama itu yang ingin dilakukan istriku, aku akan menemaninya. kamu. Apa sih bagusnya dia? Kalian satu persatu semua diracuni olehnya. Selama dia ada, pandangan semua orang hanya tertuju padanya. Aku selalu yang diabaikan. Kenapa? Kamu mau menghukumnya bagaimana? Aku ikuti katamu. Aku tidak semurah hati itu. Aku ingin dia merasakan pahitnya. Baik. Iya, ikuti kamu. Orang, sini. Lepaskan aku. Zhou Yanqi Lin Xiangwan. Kamu tidak boleh begini padaku. Bawa pergi. Lepaskan aku. Kenapa tiba-tiba membawaku ke kamar tidurmu? Dan penuh misteri? Membuatku penasaran. Kenapa tiba-tiba kamu mengajakku ke kamarmu, dan penuh rahasia lagi? Membuatku penasaran. Kamu masih ingat dulu kita menandatangani perjanjian pranikah itu? Ingat dong. Kenapa? Aku ingin membatalkannya. Batal? Apa aku kurang baik? Atau aku merepotkanmu? Bukan karena dirimu. Aku yang ingin membatalkannya. Aku tidak ingin lagi menggunakan kontrak yang dingin untuk mengikat kita. Aku ingin memberimu sebuah pernikahan yang mewah. Bukan karena kewajiban, bukan untuk menyenangkan nenek, tapi aku, Zhou Yanqi, dengan tulus dan sepenuh hati ingin menikahimu, Lin Xiangwan, sebagai istriku. Sepanjang hidupku, aku akan melindungimu. Kenapa? Apa kamu tidak mau? Bodoh. Mana mungkin aku tidak mau kata-kata ini. Sudah lama ku nantikan.